saya akan menyapa terlebih dahulu kepada pengisi acara kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Walhikwan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Bapak suaranya belum, alhamdulillah terdengar. Sehat, Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Juga sehat, Bapak Bu. Bapak sedang di mana, Pak, sekarang, Pak? Di sekolah, Bu, di kantor. Di kantor. Iya. Cuacanya cerah, Pak, atau mendung atau Alhamdulillah bagaimana? tadi habis hujan, rintik-rintik cuma sebentar, berkah buat kita semuanya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga sinyal kita hari ini mendukung ya, Bapak. Semoga Siap, aman Ibu. semuanya. Amin, amin. Baik. Amin. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Bapak Sony. Assalamualaikum, Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat, Bu Anita? Alhamdulillah sehat. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Cuman gambarnya kayaknya gerak-gerak nggak jelas tuh ya? Iya, betul, Pak. Slide-nya Bapak belum ini. Iya. Nah, sudah sepertinya sekarang. Alhamdulillah. Sedang di mana, Pak, sekarang, Pak? Di sekolah, Bu. Di sekolah. Belum pulang Gimana, kita. Pak? Oh iya, betul. Tetap semangat ya, Pak, walaupun siang, tapi masih tetap semangat. Betul. Walaupun ngantuk sebenarnya. Walaupun ngantuk. Tapi kan tetap semangat. harus semangat. Betul, baik, harus tetap semangat. Baik. Semoga lancar juga ya, Pak, hari ini ya, Pak. Amin. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, moderator kita hari ini, Pak Hargio, apakah sudah ada di ruang meeting kita hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hargio. Suara saya bisa didengar? Alhamdulillah jelas, Bapak. Sangat jelas. Bapak di mana, Pak, sekarang, Pak? Sedang di Parung kah? Sedang di Jakarta. Sedang di Jakarta. Ya. Gimana, Pak, cuacanya? Mendung, Mbak, tapi sambil gerimis. Iya. Waduh, tapi harus tetap semangat ya, Pak ya? Iya, tentu dong. Apalagi ketemu Mbak Anita. Waduh, balik ketemu teman-teman komunitas belajar yang siap belajar hari ini, mendengar paparan dari narasumber-narasumber kita yang hebat hari ini ya, Pak ya? Baik. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, Bapak. Siap. Baik, Bapak Ibu, sahabat komunitas belajar Banten yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan webinar ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi dan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengisi link registrasi bagi yang belum, dan juga mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Link daftar hadir dan evaluasi akan kami bagikan melalui fitur chat. Mohon Bapak Ibu isi setelah paparan selesai. Dan yang kedua, selama kegiatan berlangsung mohon kamera untuk diaktifkan dan speaker mohon dinonaktifkan kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab. Kami informasikan juga bahwa sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi semua link yang telah dibagikan. Baik Bapak Ibu, sahabat komunitas belajar Banten yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Kapokja Pembelajaran sudah join dalam Zoom kita pada hari ini. Dan mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 14:06, mari kita mulai webinar kita pada hari ini. Izin Pak Richard, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Richard, izin untuk memulai kegiatan hari ini, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik Bapak Ibu sahabat komunitas belajar Banten yang kami banggakan, kegiatan webinar kombinasi yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Guru Penggerak Provinsi Banten dengan komunitas belajar Banten berbagi dan berinovasi hari Kamis 2 Februari 2023 dimulai. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Richard Amri, SPD MPD, selaku Kapokja Pembelajaran BGP Provinsi Banten. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Walhikwan MPD, Bapak Sony Rohimat SPD, dan yang kami hormati moderator kita pada hari ini yaitu Bapak Hargio Santoso SPD MPD, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar kombinasi dan segenap panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar kombinasi pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat nikmat pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada webinar kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, mari kita mengucapkan basmalah agar webinar ini berjalan dengan lancar dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang kami hormati, agenda kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang dilanjutkan dengan foto bersama, lalu acara akan dilanjutkan dengan inti acara yaitu paparan materi dari narasumber kita, dan dilanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab, dan diakhiri dengan kuis di akhir sesi ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan posisi tegap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Kapokja Pembelajaran BGP Provinsi Banten. Kepada yang terhormat Bapak Richard Amri SPD MPD, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Anita. Sudah jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berilah Bapak Ibu di siang hari yang berbahagia ini, di penghujung weekend ya, menjelang weekend ya, kita masih mampu berkumpul di ruang virtual ini, dalam keadaan sehat dan semangat ya Bapak Ibu guru sekalian. Sudah ada 31 peserta nih ya, bukan begitu ya Mbak Anita. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Pak Kepala BG
Provinsi Banten, Bapak Sugito Adiwaseto, menitip salam ke Bapak Ibu, ya. Salam hormat yang sangat luar biasa dan apresiasi yang mendalam gitu yang bagi Bapak Ibu yang telah hadir di ruang virtual kita itu, yang setiap minggu diadakan oleh rekan-rekan penggerak komunitas yang bekerja sama dengan BGP Banten, yang diberi nama kombinasi, yaitu Bapak Ibu komunitas belajar Banten berbagi dan berinovasi. Kita itu sudah dari akhir tahun 2022 sudah melakukan rutin webinar terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Bapak Kepala juga mengaturkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan berbagi ilmu, meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Yang temanya hari ini Bapak Wal Hikwan di Merdeka Mengajar ala Puisi dan Media Sosial, ya, Pak Wal Hikwan. Kemudian ada Pak Sony Rahmat di bagian artikel ilmiah survei sederhana singkat menembus jurnal singkat. Ini materi-materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan dan kompetensi terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian kombinasi ini merupakan bagian dari program kerja atau program kerjasama BGP Banten dan komunitas belajar, di mana memang komunitas belajar ini sedang digiatkannya Bapak Ibu ya, terkait dengan pemanfaatan PMM, platform Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum Merdeka. 70% proses belajar PPK itu terjadi di komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu salah satunya sedang kita laksanakan hari ini, di mana proses belajarnya itu melalui daring. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta selalu semangat gitu ya, menimba ilmu, memperoleh pengetahuan hal-hal yang baru gitu ya, untuk proses pembelajaran nanti di kelasnya, proses peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru dan lain-lain. Balai Guru Penggerak Provinsi Banten juga berkomitmen untuk mensukseskan kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi hal-hal terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kebutuhan pemenuhan implementasi kurikulum Merdeka sangat didukung, sangat disupport oleh BGP Banten. Kemudian terkait dengan ini Bapak Ibu, jadi yang hal kita perlu disimak yaitu komunitas belajar ini diharapkan setelah kita belajar di sini Bapak Ibu mendiseminasikan ke rekan-rekan guru di sekolahnya. Jadi dalam istilah komunitas belajar dalam sekolah. Jadi hal-hal baru yang Bapak Ibu guru dapat ketika baik melalui daring ataupun luring gitu ya, diharapkan mampu disemaikan atau diseminasikan lagi di sekolahnya, sehingga makin banyak guru yang mengetahui dan pemahaman terkait dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum. Oke, itu saya juga ingin menyapa Bapak moderator kita, Bapak Harjo Santoso. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah ya, sudah berkesempatan untuk memoderatori narasumber-narasumber luar biasa ini. Semoga dalam diskusinya Bapak Ibu mampu aktif, mampu kritis gitu ya, dipersilakan gitu ya, membedah materi hari ini, materi kombinasi hari ini. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mewakili Bapak Kepala BGP Provinsi Banten memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyelenggaraan masih kurang di sana sini, tapi kami berkomitmen untuk memperbaiki proses pelayanan kepada guru khususnya PTK
itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Richard yang telah memberikan arahan dan juga pembukaan yang memotivasi ya dan juga menginspirasi. Baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa peserta Zoom kita pada hari ini sudah ada 38 orang dan juga kami masih berharap semoga peserta yang belum hadir bisa segera bergabung dalam ruang Zoom meeting kita hari ini. Selanjutnya kita akan berfoto terlebih dahulu. Mohon menyalakan kameranya Bapak Ibu dan siapkan pose terbaiknya dan juga senyuman terbaiknya. Untuk Pak Asep boleh dibantu Pak? Kita ada berapa slide? Baik Bapak Ibu kita mulai ya. Ada 2 slide. 2 slide ya? Baik, dari slide pertama ya Pak. Silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan terlebih dahulu dan boleh berikan pose senyuman terbaiknya. Baik, siap ya Bapak Ibu, saya hitung. 1, 2. Boleh, mau jempol boleh Pak? Angkat jempolnya Pak. Lagi. Baik, slide yang kedua. 1, 2. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk pada acara inti kita yaitu paparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Walhikwan MPD dengan materi Merdeka Mengajar ala Kuisis dan Media Sosial. Kemudian materi yang kedua adalah menyusun artikel ilmiah, survei sederhana, singkat, menembus jurnal Sinta yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Rohimat SPD. Dan kali ini, para narasumber kita akan didampingi oleh moderator kita, yaitu Bapak Hargio Santoso dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Kepada Pak Hargio, kami persilahkan. Pak. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Pak. Pada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Richard SPD MPD, saya aturkan rasa hormat saya. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama beliau Bapak Arizal, Bapak Sony Rohimat, Bapak Sony Pak Hargio, sepertinya Pak Hargio terkendala sinyal. Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya Pak. Ibu. Salah satu pengajar di SD SMP Islam Al-Falah. Baik Bapak Guru dari luar BGP Banten maupun teman-teman dari BGP Banten yang saya hormati dan saya hormati. Marilah, kalau saya melihat judul materi yang akan disampaikan dengan waktu yang disiapkan panitia, ini rasa-rasanya hanya sekedar memberikan informasi. Jadi kurang pas kalau judulnya webinar ini. Ya, tapi karena memang kondisi semacam ini hanya menjadi pemantik saja. Harapannya dengan waktu 20 menit ini nanti bisa memicu motivasi para teman-teman pendidik agar apa yang disampaikan oleh
kedua beliau ini nanti bisa benar-benar bisa diikuti oleh rekan-rekan pendidik atau Bapak guru khususnya di wilayah Banten. Bapak Ibu peserta webinar kombinasi komunitas belajar Banten berbagi dan berinovasi yang saya banggakan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu beliau yang pertama adalah Bapak Walhikwan MPD. Beliau dilahirkan di Brebes tanggal 31 Maret 1984. Ya, 2 bulan lagi akan ulang tahun. Beliau saat ini mengajar di SD SMP Ciputat. Adapun kurikulum VT sepenuhnya nanti bisa ditanyakan atau mungkin lewat WA karena di sini belum ada nomor WA-nya. Nanti bisa Pak Iwan sampaikan kepada para peserta. Hari ini akan menyampaikan tema Merdeka Mengajar ala kuis dan media sosial. Ya, berikutnya nanti yang kedua adalah Bapak Sony Rohimat SPD. Ya, beliau dilahirkan di Ciamis tanggal 22 Oktober tahun 1985. Saat ini beliau mengampu di salah satu SMA negeri, yaitu SMA Negeri 6 Serang, Jalan Serang Petir, tepatnya. Kebetulan saya sering lewat ini Pak Sony. Pak Sony akan menyampaikan tema menyusun artikel ilmiah survei sederhana singkat menembus jurnal Sinta. Ini ada jurnal Sinta, berarti kemarin atau nanti berikutnya ada jurnal Rama. Nah, karena singkatnya waktu, langsung saja pada materi pertama kepada Pak Walhikwan Pak Walhikwan. Yes. Cek. Assalamualaikum Pak Sargio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah. Suara saya terdengar baik ya Pak Sargio ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah bagus ya. Cek. Halo Pak Sargio, suara saya aman? Suara saya aman? Bagus ya? Ya, bagus. Oke, baik. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi untuk kehidupan kita hari ini, esok dan seterusnya dengan aktivitas yang tentunya baik dan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Kepala BGP Banten atau yang mewakilinya beserta jajarannya dan rekan saya Pak Sony, di sana juga ada rekan dari IGI. Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Ya. Mohon kiranya kalau suara saya tidak bagus disampaikan Bapak Ibu ya. Ya, sudah bagus. Ya, baik. Terima kasih Pak Sargio. Saya coba buka untuk
Ini dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah tampil untuk slide saya. Sudah tampil ya. Alhamdulillah kalau sudah tampil. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kesempatan hari ini saya diberi kesempatan oleh BGP Banten untuk memberikan session sharing ataupun belajar bersama terkait kombinasi ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu biar kita semangat yuk. Biar kita semangat semuanya karena ini adalah jam yang injury time, apa namanya ya? Jam-jam rawan. Habis makan, istirahat, ngantuk semuanya. Ya, Bapak Ibu ya, ngantuk semuanya. Coba semuanya tangan dilambaikan di layar semuanya ya Bapak Ibu ya. Bisa ya? Iya, kita coba senam otak dulu lah ya. Yang satu nembak kanan, nanti sebaliknya. Nembak kanan, nembak kiri, nembak kanan, nembak kiri. Nah, itu temponya masih pelan. Kalau kita percepat coba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Baik Bapak Ibu. Itu coba untuk refresh otak kita. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan tangan kita untuk mencoba mengepal kanan kiri. Nah, kita kepal sekuat tenaga, apa yang akan terjadi di otak kita atau kepala kita Bapak Ibu? Iya. Kita kepal pelan-pelan, Ya, apa yang terjadi di dalam tangan kita? Apakah sampai tenaganya ke otak kita, kepala kita atau tidak itu Bapak Ibu? Kalau terasa artinya itu benar-benar Bapak Ibu sudah memberikan kekuatan tangan secara baik. Terasa tidak ya kira-kira ya? Terasa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja tanpa basa-basi Bapak Ibu. Terkait jam yang very singkat ini, jadi Bapak Ibu sesuai judul yang ada, dan kemarin sudah kami sampaikan bahwa Merdeka Belajar ala krisis dan media sosial. Untuk saat ini saya coba fokuskan dulu ke media sosial Bapak Ibu. Jadi saya fokuskan ke situ dulu, kita sampaikan. Pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran di Merdeka Belajar ini yaitu di tanggal 2 Februari 2023. Oke, baik Bapak Ibu, ini sedikit narsis sebentar ya. Narsis sebentar, ada foto-foto, di sana ada pesawat, astronot dan segala macam. Tapi ini bukan cita-cita saya untuk menjadi astronot, tapi jadi pendidik tentunya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang tadi disampaikan oleh Pak Sargio. Di sini ada namanya kontak personnya. Sebagai biar kita menjadi sahabat, walaupun di jejaring sosial kita coba menjalin sahabat, silahkan Bapak Ibu kita saling kenal satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bersilaturahim dan bersahabat untuk satu sama lain. Nah, di sini ada profil terkait saya dan hanya sekilas yang saya sampaikan di sini. Ada nomor WA-nya, ada IG dan ada Facebook-nya. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebelumnya, Bapak Ibu, perkenalkan lingkungan sekolah saya di SD SMP Islam Al-Falah. Tentunya di sini ada TK-nya juga. Kita coba, Bapak Ibu, yuk kita sekilas menonton profil Yayasan Pendidikan Al-Falah yang ada di Ciputat. Suaranya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Pendidikan dan ketakwaan adalah dua pilar utama penyangga kemajuan bangsa yang saling berkesinambungan. Keduanya bagaikan lentera penuntun bagi generasi penerus bangsa untuk membangun Indonesia.
Untuk itulah TK, SD, dan SMP Islam Al-Falah hadir di tengah masyarakat sejak tahun 1996. Hal ini adalah bukti nyata cita-cita Yayasan Pendidikan Al-Falah yang telah dicetuskan oleh pendirinya, Bapak Haji Adi Mansur SPDI, untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keimanan dan ketakwaan ini akan terus menjadi landasan bagi Al-Falah untuk membekali anak didik dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman yang dapat diterapkan di semua elemen kehidupan saat ini dan di kemudian hari. Al-Falah percaya bahwa kesinambungan iman dan ilmu akan menciptakan insan dengan akhlak mulia, yang selaras dengan 5 nilai utama pendidikan karakter, yaitu religius, yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, nasionalis, dengan mencintai dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri dan kelompoknya, mandiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk realisasikan harapan serta cita-cita, integritas diri, untuk menjadi insan yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta gotong royong dengan mencerminkan tindakan menghargai semangat bekerja sama dan bahu-membahu. Untuk wujudkan 4 visi utama mencerdaskan generasi penerus bangsa, Al-Falah menyelenggarakan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, Al-Falah percepatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri dan kelompoknya, mandiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk realisasikan harapan serta cita-cita, integritas diri, untuk menjadi insan yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta gotong royong dengan mencerminkan tindakan menghargai semangat bekerja sama dan bahu-membahu. Untuk wujudkan 4 visi utama mencerdaskan generasi penerus Bunda channel gitu. Terima kasih buat guru-guru kita. Al-Falah menyelenggarakan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang terletak di Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan dengan lingkungan yang luas, asri, aman, dan nyaman. Melalui kurikulum yang telah dicanangkan, semua anak didik Al-Falah, mulai dari kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, diajarkan untuk terus aktif berperan serta, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Baik Bapak Ibu, punten kalau videonya nggak tampil ya Bapak Ibu. Padahal di sini sudah kami slideshow. Nanti kapan-kapan kita show lagi untuk videonya. Kita langsung saja Bapak Ibu. Oke. Ini slideshow-nya sudah kelihatan Bapak Ibu untuk materinya Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Suaranya dibuka coba Pak. Pak Iwan, suaranya dibuka. Mute-nya. Pak Iwan, suara masih mute. Ke-mute itu. Halo, halo. Ya. Ya.
Sudah Pak Sargio, udah kelihatan ininya. PPT-nya udah kelihatan Pak Sargio. Sudah. Sudah ya? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi videonya mungkin koneksinya kurang bersahabat dengan kita, dengan saya terutama. Bapak Ibu mohon maaf. Bapak Ibu, media sosial ini untuk pembelajaran tentunya yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini. Bapak Ibu, yang pertama ada definisi media sosial itu sendiri. Yang kedua ada karakteristiknya, ada jenis-jenisnya, dan ada perkembangan yang ada di media sosial ini. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melangkah untuk yang namanya kegiatan YouTube, yang namanya sebuah momen, kita harus mengetahui apa sih dari definisi itu sendiri ya, Bapak Ibu, di media sosial. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat definisi media sosial itu, kalau kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Nah, media sosial ini telah merubah secara menyeluruh sebagai bentuk komunikasi antara organisasi, komunitas, dan individu secara global tentunya. Maka, Bapak Ibu, kita mencoba untuk memanfaatkan media sosial ini dengan baik ke dalam dunia pembelajaran yang kita laksanakan saat ini. Bagaimana karakteristik dari media sosial itu sendiri? Yuk kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat menurut Nasrullah itu tahun 2020 itu bahwa ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah arsip. Nah, arsip ini Bapak Ibu adalah sebuah karakteristik yang menjelaskan hal yang diunggah dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun tentunya. Ini sebuah arsip. Yang selanjutnya adalah simulasi sosial. Simulasi sosial di sini, Bapak Ibu, interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang kita bisa berbanding terbalik dari realita atau fakta yang kita hadapi bersama. Yang selanjutnya ada interaksi. Interaksi adalah dalam kajian ini media merupakan salah satu pembeda media lama dan media baru tentunya ya Bapak Ibu. Zaman dulu kita nggak kenal dengan media sosial yang sebanyak ini, tapi saat ini di era 4.0 ini kita mengenal yang namanya media sosial yang tentunya kita tidak asing lagi. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada penyebaran. Penyebaran di sini ada jaringan. Jaringan ini Bapak Ibu adalah memiliki karakter jaringan sosial dan terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam teknologi informasi tentunya. Kita kenal internet segala macam. Ada penyebaran. Karakteristik yang selanjutnya adalah penyebaran. Bapak Ibu, kalau kita lihat media sosial juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh pengguna lainnya. Dan yang selanjutnya adalah konten oleh pengguna. Bapak Ibu, nah kita sebagai user, pengguna dari media sosial untuk memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran yang ada tentunya. Ini bisa kita olah sendiri sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita bisa olah sendiri atau mungkin kita bisa meminta bantuan daripada rekan-rekan kita yang mahir di dalamnya di situ. Karena itu bisa kita laksanakan secara live ketika kita mengajar ataupun tidak live ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah sebagai informasi karakter sini. Nah, informasi di sini tentunya apa yang akan kita sampaikan dan dikonsumsi oleh pengguna khalayak ramai yang ada di media sosial ini. Nah, ini beberapa karakteristik yang menurut tahun 2050. Nah, ini tadi sudah kami jelaskan, langsung saja mengingat waktu. Bapak Ibu tentunya kita harus mengenal fungsinya dulu sebelum ke sana. Fungsi utama media sosial itu sebagai identitas buat kita semuanya, yaitu memungkinkan orang membentuk identitas diri. Nah, Bapak Ibu, yang namanya benda, orang, dan segala macam tentunya punya yang namanya identitas ya. Identitas itu sebagai
hal yang wajib yang kita ketahui, apa sih ini, siapa sih ini, makanan apa ini, medsos apa ini, nah kita harus tahu di situ. Hubungan yang kedua adalah sebagai hubungan. Media sosial ini memungkinkan bahwa kita berinteraksi dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, ya, kita kenal adanya medsos yang selama ini kita kenal di antaranya YouTube, Instagram, dan segala macamnya. Nah, ini sebagai komunikasi, berinteraksi dengan cara yang berbeda dari zaman-zaman yang dulu. Yang selanjutnya ada pekerjaan ya, Bapak Ibu. Media sosial mungkin orang untuk melakukan pekerjaan. Kita sebagai guru itu melakukan untuk pekerjaan yang ada, yaitu apa? Share-share kegiatan KBM kita yang ada di sekolah ataupun sebagai sosialisasi untuk kita menginfokan kegiatan yang sekolah, terutama sebagai pangsa pasar sekolah itu sendiri ya, Bapak Ibu. Ada informasi dan berbagi tentunya di situ. Dan yang lain adalah hiburan, Bapak Ibu. Jenis-jenisnya Bapak Ibu semuanya kita pastinya pada ketahui. Sudah pada mengenal namanya. Yang pertama itu ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, yang ada Twitter, ada LinkedIn, dan ada ini apa ini Bapak Ibu yang terakhir nih kira-kira nih ya? Yang kuning. Izin Pak Walhikwan, apakah sudah diklik slide show-nya Pak? Karena di kami tampilannya freeze di slide 5. Sudah Bu, sudah jenis-jenis nih. Oh, iya. Baik, kalau begitu tampilan kecil aja kali ya. Boleh Pak, dicoba dulu Pak. Lagi koneksinya lagi kurang bersahabat kali ya. Iya betul Pak. Nah, Udah bergerak. Udah bergerak sekarang. Begini ya. iya terlihat Pak sekarang. Kalau begini melihat ya. Iya, Betul. tadi kita slideshow secara full screen, ternyata nggak kelihatan ya. Berarti saya menyampaikan Betul. nggak ada ini ya. Iya ada tadi tampilan ke-freeze ya. di slide 5 Pak. Di sini tadi. Di mana? Iya betul. Sekarang Baik. sudah lihat Pak. Sekarang kelihatan ya. Ini Bapak Ibu karakteristiknya ada arsip, simulasi sosial, interaksi, informasi, konten oleh pengguna, penyebaran jaringan. Nah ini yang tadi saya jelaskan, ternyata ini nggak nampil. Sungguh sangat sayang sekali ya Bapak Ibu. Udah panjang lebar ini nggak nampil. Oke, baik kalau gitu. Nah kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Fungsinya udah, jenis-jenisnya. Nah ini Bapak Ibu, jenis-jenis yang kita ketahui tentang media sosial itu sendiri, tentunya semua instansi pendidikan Bapak Ibu menggunakan di antara yang ada 7 ini. Baik 1, 2, ataupun semuanya menggunakan ya Bapak Ibu. Kira-kira nih yang YouTube tuh Bapak Ibu pasti kenal dengan YouTube, tak asing lagi. Nah ini adalah sebagai jenis-jenis daripada media sosial yang sekiranya gampang buat kita promosi sekolah masing-masing ataupun dunia kerja masing-masing, ataupun mempromosikan untuk rekan sejawatnya perihal seperti webinar ini kita sosialisasikan ke dalam IG-nya BGB Banten atau YouTube-nya dan segala macam. Nah, oleh karena itu, karena saya posisinya ada di Al-Falah, sekolah Al-Falah, maka kami coba perkenalkan YouTube-nya Al-Falah, IG-nya Al-Falah, Facebook-nya Al-Falah, dan nggak semuanya ada di kita pakai. Kebetulan yang sudah booming kita pakai ada 3 itu. Walaupun semuanya bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau di sekolah kami Al-Falah Edu itu bisa Bapak Ibu mengunjungi YouTube Al-Falah Edu. Di sana kita semenjak masa pandemi itu berlangsung, awal-awal pandemi akan kita WFA itu semuanya menggunakan YouTube, kita membuat video di dalamnya, kita kerjasama dengan tim-tim yang ada untuk membuat video. Bapak Ibu bisa mengunjungi Al-Falah Edu tentunya di YouTube. Nah, di IG-nya ada Sekolah Al-Falah dan sekolah Islam Al-Falah.
Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan jenis-jenis media sosial yang ada di sini ataupun yang lainnya untuk memberikan pengajaran, pendidikan, kegiatan yang ada di sekolah masing-masing ataupun sekolah lainnya untuk bagaimana kita mengeksplor diri, mengeksplor sesama teman, eksplor sekolah sebagai bentuk daripada merdeka belajar kita di dalam dunia pendidikan ini. Yuk kita lanjut Bapak Ibu. Oh iya. Ini yang kuning ini kira-kira namanya apa ya Bapak Ibu? Kalau kita kira-kira asing atau enggak asing ini yang logo yang kuning itu ya, yang nomor 7 ya. Kasih. Asing ya? Ini nanti boleh lah ya, ditanya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kalau kita tampilkan fitur-fitur YouTube, Bapak Ibu kita tentunya sudah mengetahui semuanya kalau kita sudah menjelajahi yang adanya YouTube pribadi, YouTube instansi ataupun YouTube bersama secara rekan keluarga kerja. Fitur-fiturnya Bapak Ibu lebih mungkin bisa di sana, tapi ini sifatnya hanya sampean ya. Fitur Instagram juga Bapak Ibu, insya Allah jago-jago di sana. Nah ini salah satunya fitur-fitur Instagram dan segala macam. Nah, oke, Bapak Ibu, saya mencoba untuk perkenalkan ini Alfala Edu ini Bapak Ibu. Alfala Edu, saya coba klik. Pak Iwan, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi. Oh baik Bapak Ibu, baik Pak Sarja, baik. Nah ini Alfala Edu Bapak Ibu sebagai tampilan, silakan Bapak Ibu bisa menjelajahi ke sana di YouTube-nya Alfala Edu. Ada juga sekolah Alfala, yang ini khusus pembelajaran di Alfala Edu. Nah terus kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah perkembangan daripada media sosial, kalau kita lihat itu perkembangannya dari 2.0, sosial, semantik 3.0, dan semiotik 4.0 yang ini adalah web masa depan dalam tahap perkembangan kita di era 4.0 ini. Oke, lanjut. Bagaimana sih strategi kita dalam media sosial untuk pembelajaran, Bapak Ibu? Tentunya kita persiapkan alat dan peralatannya, survei media sosial untuk peserta didik yang baik. Seperti apa? Siapkan KD kalau yang masih kurikulum 13, siapkan capaian pembelajaran kalau yang sudah merdeka. Ada merancang, mengembangkan, modifikasi materi, mengembangkan metode pembelajaran, pilih platform media sosial yang sekiranya cocok dengan kita Bapak Ibu, dipilih. Jangan asal kita share atau upload video yang kita punya. Tentunya percobaan sebelum menggunakan media sosial Bapak Ibu. Nah, persiapannya bagaimana? Persiapannya tentunya menentukan media sosial yang tepat, peluang ketersediaan suatu media yang sekiranya ada interaksi simbiosis mutualisme buat kita semuanya, yang sebagai instansi atau pribadi yang akan kita upload videonya. Pencarian konten media yang tepat, memastikan ketersediaan konten yang ada di media sosial, dan sarana prasarana yang kita akses. Nah ini langkah-langkahnya tadi sudah, Ibu. Nah bagaimana sih penerapannya media sosial dalam pembelajaran? Tentunya kita tentukan kalau yang merdeka belajar ada tujuan atau capaian pembelajaran itu deskripsikan, kita cari platformnya, media sosial yang tadi saya sampaikan, sebutkan, pilih modenya, sinkron atau asinkron, urutan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya tentunya kita sudah persiapan, kita action, harus ada evaluasi yang akan kita laksanakan ya. Evaluasinya seperti apa? Apakah medsos ini efektif buat kita, efisien buat kita, atau kepuasannya seperti apa? Kita buat apa namanya kuesioner kepada para pendidik atau orang tua yang kita naungi di dalam sekolah kita atau instansi kita, buat kuesioner berbentuk Google Form ataupun sejenis lainnya. Nah itu Bapak Ibu. Nah tentunya Bapak Ibu yang terakhir, karena medsos itu semuanya pasti akan melihat, kita wajib bijak memanfaatkan media sosial ini sendiri. Bagaimana cara bijak kita sebagai pribadi, instansi, kalian rame memanfaatkan media sosial ke dalam media pembelajaran yang kita geluti sehari-hari. Oke, baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di situ. Tapi silakan Bapak Ibu boleh ketik, have some word
atau kata yang luar biasa untuk media sosial terkait pembelajaran yang akan kita pakai. Silakan Bapak Ibu boleh ketik di situ satu kata yang luar biasa untuk media sosial Merdeka Belajar dengan ya. Silakan Bapak Ibu. Saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Ikhwan. Ya. Luar biasa sebetulnya. Ya sejak awal tadi saya sampaikan ini hanya sekedar informasi. Mungkin akan lebih terampilnya. Ini harus mengundang Pak Ikhwan lagi nih dalam bentuk workshop itu. Ya. Gitu. Oke. Teman-teman peserta. Silakan teman-teman peserta mungkin mulai menulis pertanyaannya daripada nanti kedorong-dorong kalau di chat ditulis dulu aja di Word itu nanti dipindah kalau pas kesempatan kami buka Q&A gitu. Karena kalau ditulis sekarang nanti kedorong-dorong nggak kebaca itu yang atas. Ya. Nah, selanjutnya monggo semuanya siapkan pertanyaan biar Pak Ikhwan juga bisa menyiapkan jawabannya atau mungkin bisa lewat WA sambil mengikuti materi berikutnya. Ya, berikutnya kami persilakan kepada beliau Bapak Sony Rahmat SPD. Tadi sudah saya sebutkan beliau lahir di Ciamis tanggal 22 Oktober tahun 1985. Beliau saat ini mengajar di SMA Negeri 6 Serang. Ya. Kalau di halaman saya lihat SMA Negeri Serang itu Jalan Serang Petir itu. Tapi memang ada kegiatan kurikulum yang mungkin itu terbatas. Di antaranya adalah saat ini Pak Sony akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun artikel ilmiah, survei sederhana, singkat, menembus jurnal Sinta. Ya, mari kita dengarkan sepenuhnya. Karena kalau kurikulum vitae-nya saya bacakan, waduh, enggak selesai 20 menit ini, nanti habis waktunya. Hanya saya sendiri oleh beliau pemateri berkenaan dengan kurikulum vitae-nya, mungkin bisa menyisipkan di antara ketika menyampaikan materi. Monggo sepenuhnya kepada Pak Sony dipersilakan. Waktunya 20 menit sama dengan Pak Ikhwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin secara sekalian Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kepala BKP yang diberikan oleh Pak Richard tadi ya, kemudian moderator, MC, host, seluruh pengelola webinar kombinasi, serta Bapak Ibu semuanya atas kesempatan untuk saya berbicara di sini. Bukan maksud saya untuk dalam bahasa Sundanya mapatahan ngojai kemeri ya, alias mengajari bebek berenang. Karena saya tahu Bapak Ibu di sini bukan meri, bukan bebek ya. Jadi saya hanya sekedar berbagi pengalaman yang saya alami sendiri terkait menulis dan tulis-menulis, submit-mensubmit artikel pada jurnal ilmiah. Secara khusus artikel yang akan kita diskusikan saat ini fokus pada artikel hasil survei dengan pembahasan secara kualitatif. Sebelum saya bercerita, ini sedikit menyamakan persepsi Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih rada bingung dengan beberapa istilah berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini. Menyusun artikel ilmiah, survei sederhana, singkat, menembus jurnal Sinta. Pertama ada istilah artikel. Artikel ini saya kutip dari KBBI Bapak Ibu ya. Adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Kemudian ilmiah artinya memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jurnal yaitu majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian Sinta. Sinta yang ada di sini bukan Sinta istrinya Rama ya Pak, yang tadi disinggung oleh Pak Argio, yang diculik oleh Rahwana Bapak Ibu ya. Walaupun Sinta di sini juga lambangnya lambang wayang Sinta. Tapi Sinta di sini adalah singkatan dari Science and Technology Index. Walaupun juga saya tidak paham A-nya di mana itu, setelah T itu nggak ada A ternyata.
yaitu merupakan sebuah portal indexing jurnal yang dikelola oleh Kemendikbud Republik Indonesia dan merupakan database untuk jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh Arjuna. Arjuna, ada lagi Arjuna Wayang ya. Yaitu Arjuna itu kepanjangannya adalah akreditasi jurnal nasional. Kemudian istilah lain adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang merupakan jenis penelitian dengan rancangan yang umum dan fleksibel, sampelnya kecil dan tidak perlu representatif, mementingkan proses menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian, serta data yang terkumpul berbentuk kata-kata, deskripsi, atau gambar. Gambarnya bisa bentuk diagram, tabel, atau apapun. Terakhir, metode survei, yaitu suatu cara pengumpulan informasi dari suatu populasi melalui wawancara atau kuesioner. Baik, selanjutnya saya ingin sedikit bercerita Bapak Ibu ya. Mungkin ini sedikit curcol juga. Jadi sebelumnya saya itu menganggap bahwa jurnal adalah suatu mimpi yang sulit untuk ditembus. Sampai akhirnya pada tahun 2021 saya mulai menulis sebuah laporan webinar dan dikirim ke sebuah jurnal. Jurnalnya Jurnal Pengabdian pada Masyarakat waktu itu. Setelah revisi mayor, alhamdulillah diterima dan kemudian terbit. Nah, kemudian saya mengkonversi beberapa makalah yang pernah saya buat, kemudian disubmit. Ada 3 buah makalah yang saya konversi jadi artikel, disubmit di beberapa jurnal, alhamdulillah semuanya diterima. Nah, setelah itu saya pengen cari suasana baru, cari tantangan baru, maka mencoba-cobalah melakukan penelitian kecil-kecilan dengan metode survei. Ini masih tahun 2021. Saat itu pula saya memberanikan diri submit di sebuah jurnal terakreditasi Sinta 4. Nah, setelah revisi, alhamdulillah diterima. Tapi pada saat itu pula saya mendapat email berupa tagihan biaya publikasi sebesar Rp300.000. Karena tidak punya uang, nah saya tarik kembali artikel tersebut dan tidak jadi terbit di Sinta 4. Kemudian saya cari jurnal lain yang juga Sinta 4 yang mencantumkan biaya publikasinya Rp0. Saya coba menghubungi kontak personnya juga, setelah ternyata submit untuk edisi terdekat itu sudah pada tutup. Nah, harus menunggu edisi berikutnya, bahkan ada yang menunggu tahun berikutnya seperti itu. Karena saya sudah tidak tahan ya untuk pengen menerbitkan artikel saya, hasil penelitian saya yang terbaru itu, maka saya akhirnya disubmit di salah satu jurnal nasional yang belum terakreditasi. Diterima tentu saja karena sebenarnya di Sinta 4 itu sudah diterima. Jadi di yang belum terakreditasi tentu saja diterima juga. Ini saya tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat pada kuesioner tersebut. Survei terhadap siswa yang saya ajar di sekolah. Masing-masing pertanyaan ada 5 pertanyaan, Ibu ya, 5 pertanyaan. Dan masing-masing pertanyaan utama ini saya sisipkan 1 pertanyaan tambahan, yaitu tentang alasan atau penjelasan dari siswa sebagai responden atas jawaban yang mereka pilih. Nah, ini judulnya adalah analisis keefektifan pembelajaran kimia secara daring di SMA Negeri 6 Kota Serang pada masa pandemi COVID-19, terbit di Jurnal Eduproxima di Universitas Bhinneka PGRI Tulung Agung. Nah, ini hasilnya. Hasil survei yang dilakukan saat itu berupa diagram-diagram ya, kemudian ada diagram lingkaran, ada diagram batang. Yang pertama itu pilihannya adalah sangat puas, cukup biasa aja dah, sangat tidak puas dan sangat tidak puas. Kemudian yang kedua menanyakan media pembelajaran yang dipilih oleh responden yang pernah saya lakukan saat itu, yang pernah digunakan saat itu, ada Google Classroom, WhatsApp, Zoom, portal rumah belajar khususnya Lab Maya dan juga radio, karena kebetulan saat itu saya juga diminta mengisi di RRI Banten untuk pengajaran daring. Kemudian ini artikel berikutnya. Kalau yang tadi batal terbit di Sinta 4 karena ternyata berbayar, padahal sudah revisi dan sudah lolos review. Artikel yang ini benar-benar sudah terbit di jurnal Sinta 3 pada tanggal 2 Januari 2023 kemarin, awal tahun. Bahkan artikel ini diterima di jurnal tersebut
di UNES ya, jurnal UNES, Pendidikan Kimia UNES, tanpa revisi sedikit pun. Alhamdulillah tanpa revisi sedikit pun. Survei yang dilakukan pun lebih sederhana daripada sebelumnya, yaitu hanya berisi 4 pertanyaan utama, yang masing-masing pertanyaan ditambah 1 pertanyaan tambahan berupa alasan atau penjelasan atas jawaban yang dipilih oleh responden. Pilihannya pun hanya 2 pilihan. Di setiap pertanyaan ini pilihannya cuma 2, daring atau luring. Dan ini hasilnya. Gambar diagramnya hanya 2 warna karena pilihannya adalah 2, daring atau luring. Dan inti dari apa yang saya ceritakan tersebut adalah bahwa untuk menembus jurnal Sinta yang terakreditasi itu sebenarnya tidak selamanya rumit. Kita bisa menulis artikel-artikel dengan survei sederhana tentang apa yang telah kita lakukan di sekolah atau di kelas. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pun juga tidak rumit dan tidak usah banyak-banyak, hanya 4 atau kali 2 dengan alasan jadi 8 atau 5 ditambah alasan jadi 10 seperti itu. Baik, ini adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam menyusun instrumen survei di sekolah, Bapak Ibu ya. Pertama, tentukan tema yang akan dibahas. Tentu saja tema-tema ini adalah tema-tema yang memang kita lakukan di kelas atau di sekolah. Misalnya yang pertama adalah tentang efektivitas pemanfaatan media. Bisa media, bisa model, bisa metode pembelajaran. Ya. Yang kedua misalnya pilihan siswa terhadap media, model, metode pembelajaran. Atau bisa tentang survei pemanfaatannya. Survei pemanfaatannya seperti tadi saya lakukan, ya, tanggapan siswa seperti itu. Kemudian bisa juga tentang minat atau motivasi belajar. Itu untuk topik yang akan dibahas. Kemudian tentang jenis soal di tiap bagian. Kalau kita nyusun Google Form kan ada section ya, ada section. Nah, ada satu section itu satu topik yang satu tema, satu topik yang dipertanyakan. Soalnya bisa 1 pilihan ganda ditambah 1 uraian untuk penjelasan, atau 1 soal checkbox ya, kotak centang dengan 1 soal uraian, atau bahkan bisa 3-tiganya digabung. Pilihan ganda, kemudian uraiannya, kemudian checkboxnya. Untuk pilihan ganda soalnya bisa pilihan tentang misalnya tingkat kepuasan ya, sangat puas sampai sangat tidak puas, ada 5 pilihan, atau sangat baik sampai sangat tidak baik, sangat setuju sampai sangat tidak setuju, ini biasanya 5 pilihan. Dan atau mungkin yang pernah saya lakukan itu 2 pilihan saja, daring atau luring. Kemudian untuk soal checkbox itu adalah soal yang di mana responden itu bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Misalnya berkaitan dengan cara, media, alat, kendala, kelebihan, kekurangan masing-masing. Dan perlu diperhatikan pula bahwa soal yang diberikan juga jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nantinya siswanya malas, akhirnya ngisinya asal-asalan. Baik. Yang selanjutnya yang ketiga adalah berikan pengantar survei dengan jelas dan baik. Ya, jadi saat kita memberikan survei dalam bentuk Google Form misalnya, itu ada pengantarnya dulu. Isinya apa? Pertama, tujuan surveinya buat apa? Yang kedua, bagaimana cara mengisi surveinya? Yang ketiga, diperhatikan juga apakah responden itu diminta mengisi data atau tidak, identitas. Apakah hanya untuk nama atau kelas. Nah, kalau iya, maka dipastikan bahwa identitas mereka itu dirahasiakan. Nah, yang keempat, survei yang saya lakukan itu dua-duanya itu tidak meminta siswa untuk mengisi identitas. Ini demi apa ya? Biar mereka tidak ada tendensi apa-apa, lebih santai mengerjakannya, tidak takut nanti mempengaruhi nilai seperti itu atau diciriin sama gurunya. Kemudian yang keempat adalah validasi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Instrumen yang kita gunakan harus divalidasi dulu. Validasi terhadap kontennya, terhadap bahasanya, termasuk keterbacaan dan ambiguitasnya. Jangan sampai nanti siswa salah tafsir dalam mengisi pertanyaan yang kita ajukan. Validasi ini bisa meminta bantuan validator yang dianggap kompeten pada bidangnya. Misalnya bisa ke dosen atau guru yang sesuai bidangnya. Atau bisa ke guru yang menggeluti masalah yang diteliti. Misalnya Bapak Ibu ingin mensurvei tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka bisa minta validasi kepada guru-guru yang sudah lulus atau sedang mengikuti program guru penggerak karena mereka mempelajari masalah itu.
Kemudian yang keempat, selanjutnya adalah uji coba. Nah, uji coba ini untuk meminimalisasi kendala teknis yang terjadi, misalnya tautannya tidak bisa diakses. Nah, jangan sampai nanti kita batasi di Google Form-nya, mahasiswa mau ngisi, responden mau ngisi, ternyata tidak bisa diakses. Nah, jadi kita uji coba dulu, pastikan bisa diakses oleh siswa kita. Kemudian selanjutnya adalah, ini adalah contoh pengolahan hasil dan pembahasan dari survei yang kita laksanakan. Jadi diawali dengan paragraf pembuka. Nah, begini contoh kalimatnya di sini ya, Bapak Ibu mungkin bisa terbaca. Misalnya awalnya penelitian ini berdasarkan mendeskripsikan model apa, atau kemudian pertanyaan kedua merupakan eksplorasi tentang apa, gitu kan. Disampaikan di sini dan diakhiri dengan pilihan jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan pertama disajikan pada gambar 1. Jadi nanti jangan ada kalimat gambar di atas atau gambar di bawah, jangan dulu ya. Harus pakai ya jelas gambar 1, gambar 2 seperti itu. Karena bisa jadi nanti pas di edit, di layout sama editor itu gambar posisinya berubah letaknya. Mungkin di atas, mungkin di bawah seperti itu. Kemudian yang ini adalah contoh dari paragraf pembuka. Kemudian yang kedua adalah paragraf deskripsi tentang diagram yang kita sisipkan. Ada gambar di sana, kita uraikan. Misalnya berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa responden memiliki 5 tanggapan yang berbeda. Sebutin persentasenya dan jangan lupa untuk dikomentari oleh kita, dikomentari. Jadi bukan hanya menyampaikan memindahkan presentasinya, tapi dikomentari. Kemudian ini contohnya ya, ini contoh yang diagram lingkaran, ini contoh yang diagram batang. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir itu adalah paragraf jawaban soal uraian berkaitan dengan alasan atau penjelasan responden terhadap pilihan yang mereka ambil. Kenapa mereka milih sangat puas? Kenapa mereka milih baik? Kenapa milih media A, media B? Nah, di sini kita masukkan dari Excel, dari spreadsheet, dirangkum, direkapitulasi sama kita, disarikan seperti itu ya. Disarikan, kemudian dituliskan dalam bentuk paragraf dengan bahasa yang mengalir seperti itu. Nah, ini jika pilihan jawaban tidak banyak, misalnya hanya 2 pilihan, daring atau luring, maka paragraf deskripsi diagram dan jawaban soal uraian ini bisa digabung dalam satu paragraf. Ini contohnya nih. Nah, yang ini ya, contohnya. Baik, kemudian ini terakhir ya. Terakhir, nggak banyak-banyak, biar nggak terlalu lama. Baik, terakhir ini adalah mengingatkan kita tentang sistematika artikel ilmiah yang lazim digunakan dalam jurnal ilmiah ya Bapak Ibu. Pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini harus memuat latar belakang, rumusan masalah yang jelas, literatur yang relevan, pendekatan atau solusi yang diusulkan, kebaruan penelitian atau inovasi, dan tujuan penelitian. Nah, di sini kita juga mencantumkan rujukan yang kita gunakan, Bapak Ibu ya, dicantumkan penulisnya siapa dan diterbitkan tahun berapa. Nanti rujukan tersebut juga harus muncul di bagian akhir daftar pustaka ya, Bapak Ibu. Baik, yang kedua adalah metode penelitian. Ini karena kita fokus pada penelitian survei kualitatif dengan metode survei, nanti kita tuliskan di sana bahwa jenis penelitiannya adalah kualitatif, metodenya survei. Kemudian kita juga tuliskan responden surveinya siapa saja, siswa kelas berapa, sebanyak berapa orang, atau berapa persen dari seluruh siswa kita yang ada di sekolah. Kemudian instrumen pengumpulan datanya seperti apa, nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa, kemudian dikirimkannya lewat apa, misalnya lewat Google Form atau lewat secara Microsoft Form atau bagaimana. Kemudian jelaskan juga waktu dan tempat penelitiannya. Jadi yang namanya kualitatif itu harus jelas benar-benar waktunya kapan, tempatnya di mana. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan yang sudah tadi kita jelaskan di slide sebelumnya. Hasil ini berupa diagram atau tabel, kemudian analisis data penelitian, jawaban dari pertanyaan penelitian, dan analisis terhadap temuan selama penelitian. Ini hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan.
kesimpulan ini adalah disajikan secara singkat, menjawab tujuan penelitian, jadi dihubungkan dengan tujuan penelitian kita, atau mungkin generalisasi, ya generalisasi dari apa yang kita bahas di hasil pembahasan. Dan bisa juga ditambahkan saran, tergantung permintaan dari jurnal yang kita tuju. Apakah dia meminta ada tambahan saran atau justru melarang adanya saran di sana. Itu tiap jurnal beda-beda permintaannya. Terakhir dan paling akhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini sesuai dengan rujukan yang kita tuliskan baik di pendahuluan maupun di pembahasan maupun di metode penelitian. Kalau di kesimpulan tidak boleh mencantumkan rujukan. Daftar pustaka itu biasanya diminta adalah jurnal 10 tahun terakhir. Bahkan beberapa jurnal itu meminta minimal 15 buah atau minimal 10 buah, ada minimalnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memperbanyak rujukan. Jadi rujukan jurnal selain jurnal juga boleh, misalnya buku boleh yang relevan. Tapi rujukan yang berupa jurnal biasanya sangat disukai oleh editor. Jadi Bapak Ibu kalau nanti submit artikel ke jurnal, jangan lupa untuk mengutip. Dan jangan lupa juga untuk mengutip tulisan-tulisan saya Bapak Ibu ya. Baik. Ini adalah quotes terakhir saya yang saya tulis tahun 2004. Lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas, karena keterpaksaan hanya akan menguras energi tanpa menghasilkan apa-apa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Sony, ya seperti kereta Jakarta Serang, cepat. Ya, tapi bagi teman-teman yang tadi betul-betul mengikuti, saya kira bisa sudah sedikit merekam apa yang disampaikan oleh Pak Sony. Baik, saya akan menyimpulkan dari 2 materi sebelum masuk karena Pak Sony juga waktunya pas sekali sebelum masuk kepada Q&A. Ya. Yang pertama tadi dari beliau Pak Walhikwan, ya. Jadi pada prinsipnya Pak Iwan menyampaikan bahwa saat ini ada media sosial yang bisa dimanfaatkan, yang sebetulnya media sosial itu sejak zaman dulu ada. Jadi kalau dulu sering disebut dengan alat komunikasi, ya, ada alat komunikasi kuno, ada alat komunikasi modern. Ya, sekarang lebih cenderung adalah alat komunikasi yang bersifat bisa dinikmati oleh banyak orang sosial gitu, sehingga bagaimana pinter-pinternya kita memilih, tadi disampaikan oleh beliau Pak Ikhwan, tapi cepat banget ya, cepat banget tadi, jadi belum bisa kira-kira yang paling tepat, yang paling efektif itu menggunakan media sosial apa misalnya. Pernah kami coba tahun dulu sekitar tahun 90-an, kami menggunakan media Facebook ya untuk kegiatan konseling ya. Itu efektif. Tapi saat ini karena sudah banyak yang meninggalkan Facebook ya, jadi kita harus cerdas-cerdas memilih media apa. Monggo nanti bisa didiskusikan di ruang berbeda, karena kalau di sini saya kira kurang memungkinkan. Berikutnya beliau Bapak Sony Rohimat. Kalau saya mengambil dari slide nomor 2 yang terakhir aja, ya, dari pendahuluan, terus metode dan pembahasan, berikutnya simpulan. Secara umum dari apa yang dipaparkan, bahkan tadi sudah sampai pada alat yang digunakan, menggunakan survei alatnya bisa menggunakan tadi angket ya gitu. Pak Iwan, mohon maaf, secara umum itu masih kalau saya amati masih seperti biasa, belum muncul seperti apa, sederhananya gimana, gitu. Sederhananya gimana untuk menunjukkan sederhananya, terus singkatnya gimana kan gitu. Kalau untuk menembus jurnal sintanya, saya yakin kalau nanti sederhananya tadi, karena mohon maaf ini kalau yang saya baca yang disampaikan Pak Sony ini masih sifatnya umum begitu, tapi belum muncul
kayak apa sih sederhananya gitu. Mungkin pemilihan kalimat atau mungkin bagaimana memotong tadi kalau kan begini misalnya apa mewakili berapa paragraf diwakili oleh berapa satu kalimat misalnya. Sederhananya belum muncul itu. Tapi secara umum luar biasa dari Pak Sony Rohimat, memang ini nanti perlu kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya kalau pengen lebih jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan, saya sampaikan, mohon maaf ya, mohon maaf kayak pemateri aja menyampaikan. Ya begitu yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya lihat dan saya dengar, apa yang disampaikan oleh Pak Sony ya dan Pak Wal Ikhwan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, ini ada kesempatan kurang lebih 15 menit untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tuliskan di Q&A, nanti akan saya bacakan, saya sampaikan kepada Pak Sony. Waktunya saya kurang lebih 5 menit aja lah. Ya, 5 menit, nanti yang 10 menit untuk mengupas. Ya. Silakan dituliskan, atau tadi yang sudah dituliskan di Word tinggal mindah aja. Wah, ini ada. Pak Sony yang luar biasa, apakah sumber referensi sangat berpengaruh terhadap lolosnya di muat jurnal? Ini Pak Sony. Ada satu pertanyaan begitu Pak Sony. Monggo Pak Sony langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi untuk referensi memang harus yang relevan Pak ya. Harus relevan. Tapi selama 3 artikel yang Sinta yang saya lolos itu, referensinya bisa jurnal Bapak Ibu ya, untuk penelitian-penelitian yang relevan. Tapi untuk metode biasanya saya gunakan buku metode penelitian. Itu kan relevan dengan kutipan untuk metode penelitian. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, itu bisa juga kita merujuk pada undang-undang atau surat edaran, itu nggak masalah, itu diterima kok, diterima. Tapi memang yang harus berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas seperti itu. Ya. Cukup begitu Pak Sony? Gitu Pak, dan nggak rumit sebenarnya memang. Ya Pak Wawan ya Dianto ini dari mana, saya nggak lihat dari mananya ya Pak Wawan ini. Ya ini pertanyaan tadi jawaban dari Pak Sony. Jadi yang penting referensi itu ya mesti harus nyambung dengan materi yang disampaikan gitu ya. Jadi kalau itu nyambung ya lolos gitu kata Pak Sony. Oke, berikutnya belum ada pertanyaan yang lain. Masih ada waktu banyak sekali nih. Ayo. Masih ada 10 menit lagi. Kalau belum ada Pak Sony, tadi yang menjadi pertanyaan saya Pak Sony sebagai ciri khas sederhananya Pak Sony, monggo dijelaskan Pak Sony. Baik, yang insight sederhananya ya. Pertama, bahasannya tidak rumit Pak. Jadi yang memang kita laksanakan, Misalnya survei tentang pembelajaran daring waktu itu, kita laksanakan pembelajaran daringnya. Media yang kita gunakan apa aja itu yang dibahas. Kemudian pertanyaannya juga tidak banyak-banyak, hanya 5 atau 4 pertanyaan, mungkin agak beranak dengan soal uraiannya seperti itu. Artinya ketika menyampaikan kita survei ke anak-anak kan waktu juga singkat Pak ya. Hanya 1 hari juga selesai, kita kirim ke grup WA anak-anak, sama mereka jawab, udah ada hasilnya kan. Tidak butuh waktu berbulan-bulan seperti itu. Sangat sederhana sekali itu. Saya tertarik banget dengan Pak Sony ini Pak, sederhana. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau nyambung nggak? Gimana sederhananya ini? Oke, gitu kan. Jadi ini Pak Sony udah jawab sederhananya. Jadi mulai alat yang dipersiapkan. Kalau tadi alatnya angket, pertanyaannya banyak-banyak kan gitu kan. Waktu yang digunakan karena itu kualitatif ya. Jadi waktu yang dipersiapkan juga tidak terlalu panjang. Ya. Tidak perlu statistik apa SPSS dan sebagainya, nggak perlu gitu kan. Pusing gitu. SPSS tapi akhirnya bisa melahirkan kesimpulan kan gitu kan. Iya, betul. Dari tujuan penelitian. Pak Sony, kalau Pak Sony tadi ada Sinta Pak Sony dan tadi ada artinya, saya punya Sri Kandi Pak Sony. Oh iya, mantap itu. Saya punya Sri Kandi, saya gunakan pada saat kemarin ada pandemi.
kalau nggak salah sudah tersebar sekitar 27.000 responden ke seluruh Indonesia untuk mengetahui. Cuma saya untuk pembahasannya waktunya yang panjang, terus populasinya banyak, sederhananya persis apa yang disampaikan Pak Sony, ya gitu. Tapi saya belum tak muat ke dalam jurnal artikel karena hasilnya bertentangan dengan pemerintah. Dengan harapan. Iya, karena saya pada saat itu ketika lahir PJJ, saya langsung membuat artikel itu yang membuat penelitian, menyusun angket untuk mengetahui sejauh mana dampak psikososial gitu. Yang saya beri nama Sri Kandi. Gitu. Pada jurnal yang pertama juga Pak yang 2021 itu hasilnya tidak ini kok, tidak sesuai dengan mungkin harapan orang tuh ya. Saya tulis apa adanya aja gitu kalau saya main. Ayo sambil nunggu pertanyaan yang lain, monggo yang lainnya. Padahal ini luar biasa loh materi kedua beliau ini, ya. Pak Ikhwan, cakep juga. Ini anak-anak sekarang kan hobinya TikTok, kita manfaatkan. Hobinya Instagram, kita manfaatkan untuk media pembelajaran gitu. Ini saya baca pertanyaan Pak dari Ibu di kolom chat, Ibu Perawati ya. Bagaimana menulis jurnal yang baik? Berarti adalah jurnal yang benar-benar kita laksanakan penelitiannya Pak Ibu ya. Bukan bukan manipulasi, itu yang baik ya, betul. Yang baik ya. Yang penting benar kita laksanakan ya, seperti itu. Tidak ada, jadi yang namanya ilmiah itu mungkin kita boleh salah, tidak sesuai dengan teori-teori, tapi tidak boleh bohong. Itu aja. Ya, Bu Wirawati terjawab ya tadi pertanyaannya ketilep. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu yang dipersiapkan hanya 15 menit, ini sudah tinggal 1 menit, ada 1 menit lagi. Ya. Bapak Ibu kalau tidak ada link jurnalnya Pak. Ini Pak Al-Muhtadin ya, minta link jurnalnya. Ya, silahkan ke Pak Sony. Pak Sony, link jurnalnya Pak Sony. Untuk link jurnal apa ya? Link jurnal saya atau yang langsung ditempel aja, langsung ditempel ke sini aja, ke chat. Oh ya, bentar. Kalau untuk jurnal Bapak Ibu bisa masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Di sana ada Google Scholar, tinggal klik nama saya Pak. Tinggal klik nama saya Sony Rohimat ya. Nanti akan muncul jurnal-jurnal yang pernah artikel-artikel yang pernah saya tuliskan. Ada sekitar 11 kalau tidak salah. Nah, ada pertanyaan satu bagus ini dari Bu Ida. Sebentar. Dari Bu Ida. Pak mau bertanya, jurnal yang bisa dimuat di kolom surat kabar atau majalah gimana caranya Pak? Nah, ini. Nah, kalau di surat kabar akhir-akhir saya sudah lama tidak bikin di surat kabar ya. Pernahnya dulu waktu mahasiswa Pak. Jadi kalau sekarang saya tidak bisa jawab karena belum pernah untuk yang di koran surat kabar. Begitu. Kan biasanya itu kan ilmiah populer ya, populer ilmiah. Jadi artikel-artikelnya memang tidak terlalu ilmiah seperti yang ada di jurnal seperti itu. Begitulah pertanyaannya. Wah, ini masih pertanyaan lagi. Bagaimana cara penentuan instrumen pertanyaan? Wah, ini kayaknya nggak cukup waktunya dijawab. Pak Sony silahkan dicatat. Nih nanti silakan Bapak Ibu bisa Pak Sony nomornya, Pak Sony sama Pak Iwan nomor WA-nya bisa dicantumkan di chat sini Pak Sony. Boleh Pak. Nah, nanti pertanyaannya lewat WA aja. Ini karena kalau bagaimana cara penentuan instrumen? Wah, ini jawabnya panjang ini. Kalau sedikit nanti malah nanggung jadi bongkor nanti. Ya, ini Pak Sony udah nyampaikan WA-nya ya. Oke. Ya, Pak Iwan, monggo Pak Iwan. WA-nya Pak Iwan. Ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, para narasumber yang luar biasa. Coba kita berikan plus kepada beliau 2 narasumber, Bapak Ibu.
Ya. Pak Iwan, Pak Sony yang saya banggakan karena waktu yang tidak cukup menurut saya, sangat singkat banget. Mohon maaf kalau hal ini kurang puas. Saya sendiri kalau jadi narasumber kalau waktunya hanya sedikit itu nggak puas, Pak, gitu ya. Apalagi nanti pesertanya lebih, tapi peserta bisa penasaran. Ini bikin hebat, pesertanya penasaran kayak apa sih sebetulnya. Bapak Ibu, masuk ke kuis. Ya, saya siapkan 2 kuis untuk 2 pemenang. Nanti pemenangnya langsung hubungi ke panitia narahubung sesuai dengan flyer. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Apa hubungan antara pendahuluan dengan kesimpulan yang ada pada artikel? Yang jawab nanti Pak Sony juga. Saya yang bertanya. Pesertanya halo. Mana pesertanya yang jawab? Kesimpulan menjawab pertanyaan. Iya, silakan. Siapa tadi? Suaranya mana? Ini di kolom chat apa raise hand, Pak, jawabannya? Langsung aja ya, langsung aja, resen aja. Langsung aja. Langsung aja. Resen aja. Aduh, resen. Halo. Ibu Perawati ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bu Perawati, silakan. Iya, jadi dari apa yang sudah saya simak, sepertinya kesimpulannya itu hubungan antara apa tadi Pak ya, pendahuluan dan Ya. Sepertinya adanya masalah yang diteliti. Maksudnya? Dalam suatu artikel tersebut. Ya, tadi pertanyaannya apa Pak ya? Hubungan antara pendahuluan dan apa hubungannya pendahuluan dengan kesimpulan atau kesimpulan dalam sebuah artikel atau penelitian? Dalam sebuah artikel, iya, adanya permasalahan atau kasus yang akan diteliti. Terus? Ya itu aja deh Pak. Jawabannya saya bisa membaca alam pikirannya Ibu, tapi kayaknya menyampaikannya yang belum pas itu ya. Kira-kira begini ya Bu Perawati. Iya. Bahwa kesimpulan itu adalah jawaban dari masalah yang ditulis di dalam pendahuluan, begitu mungkin. Oh iya betul. Saya pikir karena adanya masalah yang harus diteliti kan, sehingga akhirnya ya tadi adanya kesimpulan. Ya Bapak sudah membenarkannya. Makasih Pak. Pak Sony, jawabnya? Ya. Atau mungkin ada yang lain yang mau jawab yang lebih. Ada yang lain, masih memberikan kesempatan yang lain. Sudah tidak ada Pak Sony. Kalau tidak ada, mungkin sudah mendekati ya. Mendekati, intinya hubungan antara pendahuluan dengan kesimpulan adalah tujuan ya. Tujuan penelitian. Di pendahuluan ada tujuan penelitian, dan kesimpulan adalah jawaban dari tujuan tersebut apakah tercapai atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi artinya jawabannya Bu Irawati gimana Pak Sony? Boleh lah, boleh. Oh boleh, Bu Anita silakan catat itu Bu Werawati, nanti hadiahnya dari Bu Werawati, dari Bu Anita, panitia maksudnya. Iya, makasih Bapak. Satu pertanyaan lagi, ya oke. Nah, karena kita ini mengajar mungkin dari audien ini dari TK sampai SMA, ya. Pertanyaan saya. Media mana yang paling tepat saat ini yang bisa diterima oleh usia TK sampai SMA?
Tuh. Monggo, nanti yang jawab tadi juga Pak Ikhwan, bukan saya. Ini saya hanya buat pertanyaan saja. Halo, Saya Pak. Oh iya saya. Tuh. Halo Pak. Ya, Pak Bunda. Saya jawab ya Pak. Ya silakan. Media audio visual Pak. Ya audiovisualnya yang apa Bu? Audio Mau jawab. Oh, Bu Ida yang jawab ini Bu Ida. Oh ya Bu Ida, silakan Bu Ida Pak. Oh. Ya, media audio visual yang bisa apa namanya? Sebutkan langsung apa gitu. Ya, yang bisa langsung dilihat, didengar, dan bisa langsung bisa diresap oleh siswa dari semua tingkatan dari PAUD sampai SMA SMK. Oh iya kan ada Pak. apa masuk disebut. Ya ini ada beberapa jawaban. Pak Iwan itu di chat udah ada Pak Iwan. Ada yang jawab TikTok, ada yang menjawab YouTube, ada yang menjawab apa namanya, apa itu ketilep itu, konkret dan kontekstual ini Bu Ida. Tapi kalau Bu Ida kan tidak disebutkan apa gitu ya. Monggo Pak Iwan silakan. Ini kekuasaan kewenangannya kepada Pak Iwan. Baik Pak Sargio. Pada dasarnya ini betul semuanya Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bu Luda Sofia, media konkret itu betul. Tapi memang lebih spesifik ke TK sama SD kelas bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau media konkret. Memang di usia muda itu memang dibutuhkan media konkret seperti kita mengajarkan matematika. Matematika itu tidak bisa kita mencontoh secara langsung di usia TK dan SD kelas bawah itu. Harus ada konkretnya, bendanya yang ada untuk kita ajarkan. Itu media konkret betul, tapi tidak apa namanya tercover kepada dunia ke SMP juga. Lebih fokus ke kelas bawah. Nah, yang kalau kita lihat Pak Wawan Hadianto, media yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Betul. Cuman di sini yang diminta namanya apa gitu ya. Pak Sargio ya. Memang semuanya disesuaikan kebutuhan daripada sekolah masing-masing, sarana prasarana yang kiranya mendukung buat kita menyampaikan hal tersebut. Nah, TikTok boleh saja TikTok, tapi memang kebutuhan di masing-masing wilayah memang berbeda. TikTok itu di dunia TK memang belum kita kenalkan. Nah, di sini nih ada yang YouTube nih, YouTube. Kalau YouTube memang semuanya dari TK, SD, SMP, SMA kita kenal semuanya nih, Bapak Ibu semuanya nih YouTube. Dan mudah kita kita berarti jawabnya ya Bapak Ibu ya. Seperti halnya kita masing-masing punya YouTube channel di instansi masing-masing. Yang ada saat di saya ada YouTube Edu Alfalah Edu. Nah, bolehlah Pak, ini lebih tepatnya kita pakai YouTube saja, betul Pak. Berarti Pak Al-Mutahidin, Bu Barita, Pak Al-Mutahidin. Silakan nanti menghubungi panitia. Ya, saya jawab itu adalah jawaban paling tepat YouTube. Urip, tepuk tangan Pak Mutahidin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Habis Pak. Ya, Pak Iwan, gimana? Pak Sargio. Yeah. Sebetulnya kalau yang mau lebih familiar lagi, itu Instagram ya Bapak Ibu. Artinya lebih kepada bisa khalayak rame dan lebih rame dikunjungi oleh netizen itu. Instagram ya Bapak Ibu. Kita live segala macam itu Instagram kita Oke Pak Ramang, itu nanti berarti untuk kajian berikutnya karena tadi jawabannya yang Instagram belum muncul. Belum muncul ya. Yang ada YouTube itu yang paling bagus. Oke. Baik. Demikian sobat kombinasi ya, komunitas belajar berbagi dan berinovasi dari Banten ya. Terima kasih kepada
dua beliau semoga ilmu yang disumbangkan, ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat dan berkah yang akhirnya berpengaruh pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang berada di Banten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara atau MC, ada Mbak Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hargio dan juga terima kasih pada Bapak Walhikwan dan juga Bapak Sony Rahimat yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga menarik ya Bapak Ibu. Dan juga tadi selamat untuk para pemenang door prize pada siang hari ini, yaitu Ibu Perawati dan juga Bapak Al-Mutahidin. Selamat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh menghubungi Mbak Noni. Nomornya ada di flyer kami yang webinar kita pada hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh langsung hubungi Mbak Noni untuk mengklaim hadiahnya. Gitu. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga telah ikut memeriahkan. Kembali lagi. Baik, kembali lagi kami ingatkan untuk mengisi link daftar hadir dan juga evaluasi yang telah kami bagikan pada fitur chat karena sertifikat akan kami berikan kepada seluruh peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan juga evaluasi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tibalah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran webinar pada siang hari ini. Ikuti terus media sosial kami dan nantikan selalu kegiatan kami selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara lain. Baik, Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan webinar hari ini, saya punya pantun nih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita, Pak Argio. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Sama-sama Bapak Ibu. Izin live. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.